Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembelajaran Microsoft Excel. Di video yang ketiga ini kita akan membahas tentang fungsi logika, yaitu yang disertai dengan fungsi lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Akan tetapi sebelum kita berlanjut ke bahasan ini, terlebih dahulu akan kita ulas atau akan kita bahas latihan soal di video sebelumnya. Baik, ini adalah soal latihan yang kita berikan kemarin, yaitu tentang fungsi mengambil sebuah karakter dari sebuah sel. Yang pertama adalah kolom jenis kelamin. Ketentuannya adalah untuk jenis kelamin dengan isian L atau P adalah karakter pertama dari kiri. Jadi yang diambil adalah karakter pertama dari sel ini, dari paling kiri sebanyak satu karakter. Dengan rumus kita letakkan selnya, kursor kita di sel C5 ini, kemudian kita ketik rumusnya sama dengan left, kemudian selnya yaitu B5, kemudian diambil karakternya 1, tutup kurung dan enter. Kemudian status kawin atau tidak kawin, ketentuannya adalah berisi K atau T yang merupakan karakter kedua dari sebelah kiri, sehingga karena dia berada di tengah maka rumusnya menggunakan middle. Mid selnya, kemudian start numbernya dimulai dari karakter kedua, diambil sebanyak satu karakter, tutup kurung. Kemudian untuk kolom masa kerja dengan isian angka adalah dua karakter dari sebelah kanan dalam satuan tahun. Jadi dua karakter dari sebelah kanan ini dengan satuan tahun, sehingga akan kita ambil nilainya dari kanan menggunakan right. Tetapi di kolom ini akan kita berikan satuan dulu, yaitu menggunakan tahun. Kita blok seluruhnya di sini. Kemudian klik kanan, format cell, kemudian custom. Kemudian kita ketik di sini dengan tagar spasi petik 2 tahun petik 2. Kemudian kita oke. Lalu kita ambil nilainya, karakternya dari kanan sama dengan right, selnya, kemudian number karakternya 2, tutup kurung. Nah, akan tetapi di sini belum ada satuan tahunnya. Di video yang lalu telah kita bahas bahwasanya karakter yang kita ambil dari sel ini merupakan teks, sehingga angka 12 di sini itu bukan merupakan angka tetapi teks. Nah, untuk merubahnya menjadi angka sehingga harus ditambahkan dengan pengali 1. Jadi kita double klik di sel ini atau kita tambahkan di bagian bar function di sini. Kita klik di sini juga boleh. Oke, akan saya double klik di selnya. Kemudian rumusnya di bagian akhir kita tambahkan dengan kali 1. Kita enter. Sehingga di sini akan muncul angka 12 tahun. Nah, kemudian langsung saja kita copy rumusnya, tidak perlu menuliskan satu persatu seperti biasanya. Letakkan kursor di sebelah kanan bawah dari sel itu. Lalu kita copy ke bawah dengan drag and drop. Kemudian yang kolom status juga sama seperti itu, dan kolom masa kerja. Jika hasilnya seperti ini, kita tengahkan. Kemudian di bagian bawah peserta yang sudah menikah, yaitu dari kolom status. Jadi yang K berarti sudah dan T belum, sehingga kita akan menghitung jumlah K-nya, jumlah orang atau jabatan, kode jabatan yang sudah menikah, yaitu dengan status K, yaitu menggunakan
counter if sama dengan counter if, kita pilih ini, kita double klik, kemudian kita pilih ringnya di sini, yaitu kolom D, dari D5 sampai dengan D14 titik 2. Kemudian kriterianya adalah yang sudah menikah, yaitu K, tanda petik K. Jadi ingat, untuk teks itu harus kita berikan tanda petik. Kemudian untuk tanda pemisahnya ini nanti tergantung komputer kita masing-masing. Oke, kita enter. Ada 5 orang. Nah, kebetulan ini sudah diberikan satuan. Caranya memberikan satuan orang adalah seperti hanya kita ketika kita tadi memberikan satuan pada masa kerja. Kemudian peserta yang belum menikah yaitu dengan label T, caranya sama dengan counter if, kemudian ring cell-nya yaitu dari D5 sampai dengan D14. Ring cell-nya itu nanti juga tergantung Anda sekalian letaknya, jadi tidak harus sama dengan contoh di sini. Kemudian kriterianya yang belum menikah atau T, kita enter. Kemudian masa kerja terlama berarti dari kolom E, berarti angka yang paling tinggi menggunakan rumus max. Kemudian ringnya yaitu di kolom masa kerja, tutup kurung, enter. Kemudian masa kerja termuda berarti masa kerja yang paling sedikit, yaitu menggunakan min, singkatan dari minimal. Ringnya juga sama di kolom E, dari E5 sampai dengan E14, tutup kurung, enter. Nah, inilah bahasan kita, latihan soal kita tentang fungsi left, mid, dan right. Kemudian ada fungsi counter if. Baik, akan kita lanjutkan bahasan kita tentang logika if, dan nanti akan kita padukan dengan fungsi yang lain, yaitu menggunakan tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, kemudian lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, untuk lebih mempertegas fungsi if. Nah, fungsi if itu nanti di sini yang akan kita sampaikan ada 2. Yang pertama fungsi if tunggal dan fungsi if bercabang. Baik, yang pertama fungsi if tunggal. Nah, di sini saya akan membuat 3 buah tabel yang akan mengajarkan kepada kita semua tentang fungsi if tunggal. Misalnya di sel A1 akan saya ketik dengan huruf A, kemudian ini saya kotak dulu, saya kasih border, kemudian di sel D1 akan saya ketik dengan M, dan di sel G1 akan saya ketik dengan huruf B. Nah, kita akan buat ketentuan di sini. Ketika di sel A1 itu isinya huruf A, maka di sel B1 atau di kolom B yang pertama ini akan muncul tulisan apel. Kemudian ketika di sel D1 ada tulisan M, maka akan muncul melon. Dan ketika ditulis dengan B, maka akan tertulis tidak terdaftar. Nah, untuk yang memahami fungsi if tunggal, ini dicontohkan pada tabel pertama dan tabel kedua. Sedangkan untuk if bercabang itu akan dicontohkan di tabel yang ketiga ini. Baik, yang pertama, untuk menuliskan rumus if tunggal, ketika di sel A1 diketik A maka muncul apel, maka di sel B1 kita tuliskan rumus sama dengan
if, jadi kita menggunakan rumus if. Kemudian ada logical test, jadi ada sel yang harus diuji kebenarannya sebagai patokannya. Yang mau diuji adalah sel A1 jika, jadi bahasa Indonesianya, bahasa mudahnya adalah jika sel A1 sama dengan A, maka jawabannya apel. Nah, di fungsi if, karena di sini hanya untuk mendeskripsikan huruf A saja, maka harus ada nilai yang salah. Jadi selain A, maka itu bukan apel. Sehingga bisa kita tambahkan di sini jawaban yang lain. Misalnya tidak tahu. Kemudian tutup kurung. Nah, untuk if itu harus ada dua nilai, nilai yang benar dan nilai yang salah. Kalau seandainya hanya kita ketik sampai di apel saja seperti ini, maka bisa kita lihat di rumusnya di sini, value if false itu belum ada isiannya. Jadi yang tertulis dengan tebal itu baru sampai dengan value is true. Jadi ketika A1 sama dengan A, maka benar jawabannya apel. Dan kalau kita paksakan, kita tutup seperti ini dan kita enter, akan keluar tulisan apel. Tetapi kalau kita ketik dengan B, maka tidak akan ada keterangannya, istilahnya atau kata lainnya, rumus if ini tidak bisa menerjemahkan isian dari sel A1 karena memang kita tidak memberikan keterangan selain A itu apa, makanya akan diisi oleh sistem dengan tulisan false. Akan tetapi kalau kita tulis selain apel, jadi kalau A1 bukan huruf A, maka jawabannya tidak tahu. Nah, ini salah satu error handling. Jadi penanganan terhadap error melalui sebuah pesan yang lain. Sehingga di sini fungsi if akan terpenuhi sintaknya. Jadi nilai benar dan nilai salahnya semua sudah terpenuhi. Ini adalah penulisan atau sintak program dari if. If logical test, jika siapa yang mau diuji, kemudian nilainya benar dan selain itu maka salah. Nah, sehingga akan seperti ini. Oke, akan kita ulang di tabel yang berikutnya. Jika D1 isiannya M, maka jawabannya melon. Sehingga seperti hanya yang di tabel pertama, ini kita ganti dengan A dulu. If jika sel D1 sama dengan M, maka melon. Selain M, maka bukan buah. Tutup kurung. Tutup kurungnya jumlahnya 1 karena kurung bukannya juga hanya 1. Kita enter. Nah, ini adalah bagaimana cara menuliskan perumusan fungsi if, yaitu fungsi if secara tunggal. Jadi hanya menerjemahkan satu poin saja. Kalau kita ganti dengan A, maka jawabannya bukan buah. Kalau kita tulis dengan angka 1, maka juga jawabannya bukan buah. Jadi intinya selain M adalah bukan buah. Nah, ini fungsi yang pertama if ketika ditulis dengan tunggal. Nah, selanjutnya di tabel yang ketiga ini akan kita buat fungsi if secara bercabang. Akan kita gabungkan tabel 1 dengan tabel 2.
Kalau kita tulis di sel G1A, maka jawabannya apel. Dan ketika kita ketik dengan M, maka jawabannya melon. Selain A dan M, misalnya B, maka nanti jawabannya kita buat tidak ada. Nah, sehingga di sini ada dua sel yang akan diuji kebenarannya, yaitu teks A dan teks M. Nah, nanti sintaknya akan bertambah menjadi dua statement, if untuk A dan if untuk M. Baik, akan kita tuliskan di sini. Sama dengan if jika sel G1 sama dengan A, maka apel. Pemisah atau titik koma atau mungkin dengan koma. Kemudian statement yang kedua, jika if lagi, jika sel G1 sama dengan M, maka jawabannya melon. Nah, selain A dan M, misalnya kita isi dengan tidak ada, atau mungkin tidak tahu atau yang lain, atau tidak terdaftar, tidak terdaftar. Nah, ini adalah perumusan if bercabang, jadi lebih dari satu statement yang akan di tes atau diuji kebenarannya. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung, jumlahnya kurung bukanya ada 2, maka tutup kurungnya juga ada 2. Atau ketika kita ketik tutup kurung yang pertama ini, maka di sini juga akan menyala, warnanya sama. Kemudian yang kedua hitam, ini juga akan menyala. Kemudian kita enter seperti ini. A maka apel dan M maka melon. Selain A dan M, misalnya B, maka tidak terdaftar. Oke, akan kita coba di latihan yang pertama. Di sini saya punya tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kita disuruh untuk mengurutkan nama sesuai dengan abjad, kemudian ketentuan-ketentuan yang lain untuk kolom kategori dan untuk kolom ketentuan. Baik, akan kita urutkan terlebih dahulu nama sesuai dengan abjadnya. Jangan lupa sekali lagi kita blok seluruh tabelnya seperti ini tanpa memblok judul kolomnya. Yang kita blok hanya isian dari kolomnya seperti ini. Supaya apa? Supaya kalau di sini nanti sudah ada isiannya, maka dia akan mengikuti sesuai dengan siapa yang diurutkan. Misalnya nama Yusuf punya usia 7 tahun. Kalau yang diblok hanya nama saja, maka nanti nama yang pertama akan menempati umur 7 tahun. Sehingga untuk mengurutkan nama, kita seleksi seluruh isian kolomnya seperti ini. Kemudian setelah kita seleksi, kita ke menu data, lalu sort, kemudian kita sort by nama. Atau mungkin nanti akan muncul nama kolom selnya. Di sini ada mungkin kolom C atau mungkin kolom B dan seterusnya. Nah, kebetulan di sini yang muncul adalah berdasarkan nama, diurutkan berdasarkan nama. Kemudian kita oke. Baik, ini sudah urut. Jadi Yusuf tetap pada umur 7 tahun. Kemudian di kolom kategori ini ada beberapa aturan. Jika umur di bawah atau sama dengan 10 tahun, maka dia kategorinya anak-anak. Jadi untuk anak-anak itu mulai 10 tahun ke bawah. Kemudian umur di bawah atau sama dengan 20 tahun, maka kategorinya remaja. Jadi untuk remaja ini umurnya dari 20 tahun ke bawah dan 10 tahun ke atas, karena 10 tahun ke bawah adalah anak-anak, sehingga otomatis yang mempunyai kategori remaja itu adalah dari 10,1 tahun sampai dengan 20 tahun.
Kemudian selain di bawah 10 tahun dan di bawah 20 tahun, maka dia dikatakan sebagai orang dewasa, atau di sini dituliskan umur di atas 20 tahun maka dia dewasa. Sehingga di sini ada 3 statement yang akan kita tuliskan menggunakan fungsi if. Caranya adalah kita letakkan kursor kita, mouse kita untuk seleksi sel E1, E4, karena mulai namanya itu di baris 4 sehingga E4. Kemudian kita ketikkan sama dengan jika atau if kolom usia, yaitu di D4, jika D4 ketentuannya adalah kurang dari atau sama dengan 10 tahun, jika D4 kurang dari atau sama dengan 10, maka dia adalah anak-anak. Ini statement yang pertama. Benar anak-anak kalau umurnya di bawah atau sama dengan 10. Kemudian statement yang kedua, jika if D4, kolom usia itu berarti di kolom D, jika D4 kurang dari atau sama dengan 20, maka dia adalah remaja. Nah, selain itu dewasa. Tutup kurung, kurungnya ada 2 seperti ini. Kemudian kita oke. Maka jawabannya adalah anak-anak. Oke, akan kita cek dulu rumusnya. Nah, kalau misalnya kita sesuaikan perumusan ini sesuai dengan ketentuan. Jika di atas 20 tahun maka dewasa. Baik, bisa kita coba. Jadi kita hapus dulu di sini. Jadi tambah satu statement lagi, if jika D4 lebih besar 20, maka dia dewasa. Kemudian kita tutup kurung, ada 3 berarti. Kemudian kita enter. Akan kita coba apakah betul. Oke, yang dewasa sudah betul, dewasa sudah betul. Nah, lalu apa bedanya tadi di penjelasan pertama tadi, bahwasanya yang contoh yang apel tadi, di sini kok ada statement value is false, sedangkan di contoh ini itu isian value is false itu tidak ada. Baik, jadi berhubung ketentuannya itu sudah pasti, karena kita menggunakan angka-angka yang pasti dengan tanda kurang dari atau sama dengan dan seterusnya, maka bisa jadi value is false ini bisa diwakilkan dengan statement seperti ini. Namun kalau hanya tunggal, hanya satu statement yang diterangkan seperti apel tadi, maka harus ada value if false. Jadi kalau ada ketentuan yang seperti ini dengan ring-ring umur misalnya, maka statement false bisa ditiadakan dengan catatan sudah memang statementnya sudah pasti seperti ini. Misalnya sudah pasti di atas 20 maka dia dewasa. Dan if lebih dari 20 dewasa, ini cukup kita ketikkan dengan dewasa seperti ini juga bisa. Jadi value is if false itu sudah terpenuhi di sini. Jadi tidak perlu diterjemahkan kalau di atas 20 maka dewasa. Tidak pakai if tidak masalah, karena di sini sudah ada batasannya. Jika kurang dari 10 tahun maka anak-anak, jika kurang dari 20 tahun maka dia remaja. Berarti kalau di luar itu artinya di atas 20 tahun maka dia dewasa, sehingga tidak perlu menuliskan if-nya. Tapi kalau mau ditulis if juga tidak masalah, karena memang nilainya sudah pasti. Baik, ini versi yang kedua, tidak pakai if, saya enter. Oke, ini kurungnya terlalu banyak ya, seharusnya 2.
Ini ada 3 sehingga ada peringatan dari Excel-nya, tidak masalah. Ini sudah 2 kurung. Kemudian kita copy, apakah nanti jawabannya sama, dan jawabannya sama, tidak berubah. Baik, ini kolom kategori. Kemudian kita akan mengerjakan di kolom ketentuan bayarnya. Jika anak-anak maka tidak membayar, dan jika remaja 15.000 dan dewasa bayarnya 20.000. Baik, di sini nanti satuannya rupiah, maka kita setting dulu, kita blok, kemudian klik kanan, format cell, lalu pilih accounting rupiah, dan saya kasih desimal 2 angka. Kemudian di baris nama pertama, di baris 4, yaitu di sel F4, kita tuliskan sama dengan if, jika kategori yang pertama ini, jika E4 sama dengan anak-anak. Ingat, ini harus sama tulisannya, tidak boleh ada spasi. Misalnya di E4 ini ada spasinya, maka nanti tidak akan bisa dibaca oleh sistem. Jadi jika E4 anak-anak, maka 0 rupiah. Ini statement pertama. Kemudian jika E4 sama dengan remaja, untuk huruf besar kecilnya tidak masalah, maka bayarnya 15.000. Jangan diberikan Rp, cukup dengan angka saja, dan jangan menggunakan tanda petik. Kalau menggunakan tanda petik, misalnya Rp ini 15.000 dengan tanda petik, maka nanti dia akan dituliskan sebagai teks, bukan sebagai angka, sehingga tidak perlu menggunakan petik 2. Ini statement kedua. Kemudian selain anak-anak dan remaja, maka bayarnya 20.000. Nah, 20.000 ini nanti bisa orang tua, tetapi di sini tidak ada orang tua, adanya adalah anak-anak, remaja, dan dewasa. Maka selain anak-anak dan remaja bayarnya 20.000, kemudian kita tutup. Atau mungkin bisa menggunakan if lagi, if E4 dewasa, maka 20.000, itu juga tidak masalah. Kemudian kita tutup dengan tutup kurungnya ada 2, dan kita enter, dan kita copy ke bawah rumusnya, sehingga akan seperti ini. Nah, mengapa di sini 20.000-nya tidak ada rupiahnya? Baik, akan kita cek lagi rumusnya di baris yang paling atas ini. Kita double klik. Nah, di sini ternyata ada tanda petik, jadi dia akan dibaca sebagai teks. Kita hilangkan tanda petiknya, dan kita enter lagi, dan kita copy lagi ke bawah. Nah, sehingga sudah akan muncul angkanya seperti ini. Nah, ini contoh latihannya, nanti silahkan dikerjakan ulang supaya lebih bisa memahami. Nah, kemudian untuk bahan latihan lagi, silahkan dikerjakan tabel ini. Silahkan di pause dulu videonya. Kemudian ketentuannya adalah di bawahnya. Hadir adalah jumlah kehadiran dibagi 14, kemudian dikalikan 10. Misalnya Adi Muhammad Yuda, jumlah kehadirannya ada 14, maka dibagi dengan 14, lalu dikalikan 10. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian nilai angka adalah jumlah nilai hadir, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, tapi perlu dicermati di sini bahwasanya di sini ada ketentuan bahwa nilai-nilai seperti kehadiran, kemudian tugas, UTS, dan UAS ini harus dikalikan dulu dengan bobotnya. Jadi misalnya nanti nilai tugas 8, maka 8 ini harus dikalikan 30%-nya dulu. Kemudian UTS juga seperti itu, dan UAS juga dikalikan bobotnya, dan kehadiran juga dikalikan dengan bobotnya, baru dijumlahkan menjadi angka di sini.
di sini. Kemudian untuk nilai huruf, nilai A itu bisa diperoleh kalau nilainya adalah 8 ke atas, artinya nilai 8 juga sudah termasuk nilai A. Kemudian 7 itu dimulai B itu dimulai dari nilai 7, kemudian C dimulai dari nilai ke-6, kemudian D itu dimulai dari nilai 5, dan selain itu nilainya adalah E. Jadi ini menggunakan tanda lebih besar ya, sama dengan seperti contoh yang telah kita berikan di sebelumnya. Nah, nanti silahkan dikerjakan dengan semaksimalnya. Kalau belum paham silahkan diputar sesi sebelumnya, sebelum sesi terakhir ini, dipahami, dicoba, kemudian untuk mengerjakan tabel ini. Dan insya Allah nanti di video selanjutnya juga akan kita bahas bagaimana cara mengerjakan dari tabel form nilai kelulusan ini. Baik, terima kasih untuk sesi Excel fungsi if atau logika if disertai dengan tanda lebih besar dan lebih kecil. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus berlatih, diasah terus, karena tanpa berlatih maka akan lupa. Oh, kemudian ini masih ada yang ketinggalan. Untuk status nanti lulus jika nilainya di atas atau sama dengan 6,8 dan mengulang kalau nilainya di bawah 6,8 untuk kolom status. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.